Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara satu istilah yang belakangan ini sering diramaikan terutama di dunia medsos dan seringkali disalahpahami adalah apa yang disebut sebagai salaf atau manhaj salaf atau salafi dan yang semakna dengan itu. Banyak orang-orang yang lalu menjadi a priori dengan istilah salaf. Terkadang mereka bahkan menganggap salaf sebagai musuh buat dakwah dari mereka. Saudaraku, pemahaman yang tidak benar atas apa itu sebetulnya salaf atau salafi, inilah yang menyebabkan orang-orang menjadi salah paham dikarenakan ada penyampaian yang tidak benar atau informasi yang dibelokkan sehingga makna salaf atau salafi terkadang menjadi rancu dan tersesatlah dikarenakan orang-orang yang salah menerima informasi tentang apa itu makna salaf atau salafi. Saudaraku, di antara salah satu pernyataan yang cukup mengejutkan bagi anak adalah salah satunya yang dilontarkan oleh Ustadz Abdus Somad yang dalam salah satu kesempatannya dia menyatakan bahwa istilah salaf ini yang dia pahami seakan menunjukkan hanyalah istilah yang dikaitkan dengan zaman saja, di mana Ustadz Abdus Somad memaknai makna salaf seakan dari ceramahnya itu hanya membatasi pada 3 generasi zaman yang di masa awal Islam, yakni generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Apakah apa yang beliau kemukakan itu benar? Sebelum Ana menimpali lebih lanjut, Ana sengaja cuplikan dulu apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdus Somad dalam ceramahnya itu berikut ini. Silakan antum simak dulu barang sebentar. Setelah itu baru insyaallah Ana akan berikan kupasan atau diskusi terkait apa yang beliau lontarkan tersebut. Silakan tafadholu antum menyimaknya. Apa salaf itu Pak Ustaz? Abad pertama khairul qurun qarni, tsumma alladzina yalunahum, sahabat sesudah itu, tsumma alladzina yalunahum, sahabat sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang mengaku gue ini salaf nih, salaf gatal-gatal. Salaf itu 3 abad pertama, Mas. Ini ngomong Ustaz, ada kawan saya orang salaf. Di mana dia sekarang? Tinggal di Sukajadi. Mana ada orang salaf tinggal di Sukajadi? Salaf itu 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3, abad 1, abad loro, abad telu, abad sada, abad 2, abad tolu. 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu namanya salaf. Adapun abad 4, 5, 6 sampai sekarang namanya khalaf. Kita ini khalaf. Yang pertama dulu salaf. Baiklah, saudaraku, mungkin antum tadi telah sempat menyimak apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdus Somad
dalam salah satu ceramahnya tersebut. Yang jika disimpulkan, jelas di situ beliau menganggap bahwa salaf itu lebih difokuskan dalam pengertian yang dia maksudkan pada salaf zaman, yakni pada generasi abad 1, abad 2, dan abad 3 Hijriah. Dan beliau seakan menunjukkan ketidakcenderungan dengan demikian kalau ada orang zaman kita sekarang menyebut dirinya sebagai orang salaf atau salafi. Karena tadi diakibatkan fokus pengertian salaf yang dimaksud oleh Ustadz Abdul Somad seakan hanya terbatas pada salafi yang dikaitkan dengan zaman, yaitu hanya pada abad 1, abad 2, dan abad 3 Hijriah. Sehingga kalau istilah salaf dikemukakan pada misalkan ustadz atau orang yang menisbahkan saya adalah salafi misalkan di zaman ini, kesannya itu sesuatu yang tidak benar. Nah, karena itu hal ini perlu Ana sampaikan dan perlu Ana paparkan agar permasalahan ini menjadi jelas, dan ini adalah sebagai sebuah diskusi yang mudah-mudahan dapat mencerahkan buat kita semua. Saudaraku, seperti biasanya, Ana akan jabarkan persoalan masalah ini dalam beberapa sub pokok bahasan agar bisa spesifik dan tidak terkesan sepotong-sepotong. Saudaraku, mengawali kajian ini, maka dapat Ana sampaikan, ada yang telah Ana sepakat dengan Ustadz Uwas dalam hal ini. Yang telah disepakati adalah ditinjau dari sisi zaman, benar, jumhur ulama pun mengatakan bahwa salaf dari istilah ditinjau dari sisi zaman itu adalah pada 3 generasi utama abad ini, yakni sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah alaihim ajma'in. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad dalam hal ini insya Allah sesuatu yang benar. Untuk memperkuat ini, yang dimana Ana juga telah sepakat dalam bab ini, kita mesti tahu dulu salaf secara bahasa sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab juz 9 halaman 158. Man taqaddamaka min abaika zabi kurobatika alladina hum fawqaka fissin wal fadl. Salaf itu ditujukan secara bahasa. Secara bahasa salaf itu orang yang mendahului kamu. Yakni dari nenek moyang kita, sanak kerabat, atau siapapun yang posisinya lebih dahulu atau di atas kita, baik dari sisi umur maupun dari sisi keutamaan. Jadi perlu kita pahami dulu makna salaf tadi secara bahasa seperti yang dikatakan oleh Ibnul Manzur rahimahullah. Makna salaf itu orang yang lebih tua dari kita dari sisi umur, atau yang lebih utama dari kita dari sisi keutamaan, dia salaf bagi kita. Orang tua kita yang lebih tua dari kita secara bahasa ini boleh disebut sebagai salaf, pendahulu lebih tua dari kita. Maka masih kata Ibnu Manzur rahimahullah, walihadza summiya sadrul awal minas sahaba wat tabi'in, karena itu para sahabat dan para tabi'in itu disebut as-salaf as-solih. Mereka disebut as-salaf, para pendahulu kita, as-solih, yang solih. Jadi secara bahasa benar, salaf siapapun yang lebih tua dari kita, lebih dahulu dari kita, baik dari sisi umur maupun dari sisi keutamaan, secara bahasa disebut salaf. Saudaraku, perlu kita ketahui, istilah salaf ini sebetulnya bukan istilah bid'ah. Bahkan perkataan salaf juga telah diucapkan oleh lisan yang mulia
Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi istilah salaf itu bukan istilah baru. Bagaimana akan dikatakan ini istilah bid'ah? Padahal dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari 6285 dan Muslim 98. Ni'mas salaf analak. Wahai anakku Fatimah, ketahuilah sebaik-baiknya salaf bagimu. Di sini jelas redaksinya salaf. Sebaik-baiknya salaf bagi engkau adalah saya. Artinya Nabi telah menyebut dirinya sebagai ni'mas salaf, sebaik-baiknya salaf. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang kemudian menganggap istilah salaf itu istilah bid'ah, apalagi kalau alergi. Ini lebih musibah lagi. Bagaimana dia akan bisa alergi kepada suatu istilah yang bahkan telah diucapkan oleh lisan yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada dasarnya kalau ada seseorang yang menisbahkan dirinya saya ini salafi, pengikut salaf, itu pada dasarnya sudah pasti juga ingin menisbahkan diri dan mengakui bahwa Nabi kita adalah ni'mas salaf, karena beliau adalah sebaik-baiknya salaf. Maka ketika kita mengatakan saya pun salafi, sudah pasti di dalamnya mengandung pengertian kita pun mengakui bahwa beliau adalah pimpinan para salaf dan kita pun mengikuti salaf. Yakni tentu tokoh utamanya sudah pasti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku, jika telah dipahami seperti itu, maka kita sekarang kembali kepada fokus pembatasan istilah salaf tadi. Kebanyakan memang jumhur ulama menyatakan bahwa generasi salaf dilihat dari sisi periodisasi zaman itu dikhususkan pada 3 generasi utama. Ini memang benar karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dalam Sahih Bukhari 2651 dan Muslim 6638, saat beliau menyebutkan generasi terbaik umat, maka beliau hanya menyebutkan 3 generasi terbaik umat yang selayaknya untuk diikuti, di mana beliau mengatakan khairukum qarni, sebaik-baiknya kalian adalah generasi ini, yaitu generasi para sahabat, yaitu generasi abad pertama Hijriah. Setelah itu beliau menyambung summal ladzina yalunahum, generasi terbaik selanjutnya yaitu di bawah sahabat yang kita kenal sebagai tabi'in. Dan kemudian beliau menyambung lagi summal ladzina yalunahum, kemudian generasi terbaik selanjutnya adalah yang di bawah itu, yaitu yang di bawah at-tabi'in, yang kita mengenal istilah itu sebagai at-tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan 3 generasi ini kemudian diperkuat oleh hadis lain yang secara pasti untuk menunjukkan sebagai generasi terbaik, yaitu hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, ayyun nas khairun? Ya Nabi, siapakah manusia yang paling terbaik? Generasi manusia yang paling terbaik. Maka beliau menjawab, al-qarnul ladzi ana fih. Manusia terbaik adalah manusia yang ia hidup dalam generasi yang aku berada di dalamnya. Yaitu generasi yang kita kenal sebagai generasi sahabat. Itu manusia terbaik yang pertama. Kata Nabi,
sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya summasani. Kemudian generasi yang kedua kata beliau yang kita mengenalnya istilahnya tadi at-tabi'in. Summa as-salis. Kemudian generasi selanjutnya adalah generasi ketiga yang kita mengenalnya sebagai at-tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang dikatakan beliau sebagai generasi terbaik umat ini. Sahih Muslim nomor hadis 2536. Saudaraku, dari hadis ini maka kita sekali lagi tahu bahwa benar jumhur juga menetapkan ditinjau dari sisi zaman, generasi terbaik umat itu atau salaf umat ini adalah mereka yang hidup pada 3 generasi abad pertama umat ini, yaitu sahabat, at-tabi'in, dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajmain. Hanya saja ikhwan, perlu kita ketahui, ada yang ini menjadi sumber keracuan dalam pengistilahan salaf jika tidak dipahami dengan baik. Bahwasanya pengistilahan salaf tidak cukup dikaitkan dengan zaman. Walaupun ia ada hidup di 3 zaman utama, dia hidup di zaman sahabat, ketemu Nabi dan sebagainya. Tapi jika dia ini misalkan dia tidak beriman kepada Nabi, dia ingkar, walaupun hidup di zaman Islam, awal Islam, bahkan ketemu Nabi, tidak bisa disebut salaf dari sisi istilah yang sahih. Sebab pengistilahan baik secara bahasa maupun istilah, kata salaf ini tentu yang selalu dimaksudkan, apalagi jika dimaksudkan dengan kemutlakannya, istilah salaf itu, maka yang dimaksudkan salaf yang soleh. Maka kita sering istilah salaf kalau lengkapnya salafus soleh. Kalaupun kita tidak menyebut menggandengkan dengan kata soleh, yaitu kata salaf dimutlakan, maka sudah tentu kita memaksudkan salaf ini salaf yang soleh, yaitu dia mengikuti apa yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang yang sekalipun hidup di 3 generasi abad awal, abad 1, abad 2, abad 3, kalau dia ini tidak ikut pada apa yang digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak layak kita sebut salaf. Walaupun dari sisi zaman, iya, hidupnya di zaman salaf, tapi tak layak dia disebut secara istilahi sebagai salaf. Ada banyak contoh terkait yang ini agar kita bisa memberi atau memiliki gambaran yang utuh. Contoh pertama, siapa yang tidak mengenal Abu Jahal, Abu Lahab? Ini kalau dari golongan non-muslim, orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab bahkan masih sangat dekat kekerabatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak terhitung mereka bertatap muka dengan Nabi, masih saudara. Tetapi walaupun mereka hidup di zaman Nabi, bahkan kerabat Nabi, tapi dia tidak menerima Islam, maka mereka tidak boleh disebut Abu Jahal adalah seorang salaf, Abu Lahab adalah seorang salaf. Walaupun dari sisi zaman bisa saja ini maknanya benar, tapi setiap kali kita membahas masalah ini, tentu tak bisa dilupakan masalah istilah salaf ini selalu juga digandengkan dengan istilah secara istilahi. Maka kalau ada yang mengatakan Abu Jahal adalah seorang salaf hanya karena dia hidup di zaman Nabi, Abu Lahab adalah salaf karena hanya hidup di zaman Nabi, kebetulan hidup di zaman Nabi, maka tentu ini sesuatu yang lucu. Jelas Abu Lahab dan Abu Jahal, walau dia hidup di zaman Nabi, berkali-kali mungkin ratusan kali ketemu Nabi, atau bahkan mungkin ribuan kali, tapi karena mereka orang-orang kafir, tidak beriman kepada Nabi SAW, tak layak mereka disebut salaf.
Karena tadi pengistilahan salaf, jikapun dimaksudkan dengan pemutlakannya, selalu harus diikuti dengan mereka ini mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau generasi setelah sahabat, tentu mereka ini harus ikut pada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ada banyak contoh lain yang menunjukkan tak cukup semata-mata orang disebut sebagai salaf hanya karena hidup di zaman yang utama tadi, walau hidupnya di 3 generasi zaman utama. Kalau pemahamannya menyimpang, apalagi jadi tokoh ahlul bid'ah, maka mereka tak layak disebut salaf. Kita lihat contoh pertama, Al-Ja'du bin Dirham. Orang ini wafat di zaman awal, yaitu di tahun 124 Hijriah, di masa-masa awal Islam, di zaman tabi'in. Al-Ja'du bin Dirham ini merupakan gurunya Jahm bin Safwan. Orang inilah Al-Ja'du bin Dirham ini, orang yang pertama kali melontarkan pemahaman bid'ah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Tak cukup di situ, dia pun termasuk kelompok mu'attilin yang mengingkari segala sifat dan nama Allah. Maka orang ini telah disepakati oleh para ulama dimasukkan dalam gembong ahlul bid'ah, Al-Ja'du bin Dirham ini. Dan karenanya orang ini tak layak disebut salaf, sekalipun orang ini hidup di generasi awal Islam. Bahkan tadi wafatnya di tahun 124 Hijriah, masih masa awal Islam, masih masuk di abad 1 Hijriah atau masuk ke abad 2 Hijriah maksudnya. Tapi karena dia membuat bid'ah, mencetuskan bid'ah, maka tak boleh kita sebut Al-Ja'du bin Dirham adalah salaf. Sebab tadi sekali lagi, istilah salaf jangan lupa selalu dihubungkan pula, tak bisa semata-mata dari sisi lughah bahasa, tapi juga harus dari sisi istilah dia mengikuti pemahaman yang benar. Ketika dia menjadi gembong bid'ah, walau hidup di masa-masa awal Islam, tak layak dia dikategorikan sebagai salaf. Contoh yang lain, kita tentu mengenal orang gembong bid'ah yang sampai pemahamannya dinisbahkan kepadanya, yakni Jahmiyah, yang nama dia adalah Jahm bin Safwan. Orang ini wafat tahun 105 Hijriah. Dia salah satu murid utama dari Al-Ja'du bin Dirham, yang ikut kemudian mengembangkan paham Quran itu makhluk. Dia pun mengingkari Allah di atas arsy dan sebagainya. Sampai-sampai orang ini karena berani menyebarkan ajaran sesatnya, akhirnya dia dihukum mati oleh Salim bin Ahwaz tahun, kalau Masehinya 745 Masehi. Masih di awal-awal Islam juga. Orang ini menyebarkan paham-paham yang menyesatkan kaum muslimin dengan mengingkari keberadaan Allah di atas arsy. Dia pun mengatakan Al-Quran itu makhluk dan sebagainya. Bagi yang ingin melihat lebih lengkap siapa Jahm bin Safwan ini dan bagaimana ulama kita juga telah mengingkari sampai membuat satu bahasan khusus, boleh salah satunya melihat dalam kitab Khalqu Af'al al-Ibad nomor 6 halaman 6 oleh Imam Bukhari rahimahullah. Saudaraku, kita lihat lagi contoh yang lain. Jadi tadi kita sudah tahu, walaupun hidup Jahm bin Safwan ini di awal-awal Islam, masih di abad-abad pertama dari 3 abad utama, maka dia tidak boleh disebut salaf. Contoh lain adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini, dia ini mantan muridnya Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Orang ini, Wasil bin Atha, sebenarnya sangat cerdas. Orang ini wafat tahun 131 Hijriah. Masih di masa-masa abad awal Islam yang utama. Dari 3 generasi.
Dia sangat cerdas, sangat berilmu. Tapi orang ini telah disepakati oleh ulama sebagai gembong Mu'tazilah yang membahayakan, yang sesat. Bagi yang ingin lebih lengkap, salah satunya bisa merujuk pada Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syaikh Kristani halaman 46 sampai 48. Contoh lain, Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini seorang yang benar-benar berilmu, cerdas. Dan dia hidup lagi-lagi masih di abad-abad awal Islam. Yaitu mati tahun 143 Hijriah. Masih di 3 generasi utama, yang terbaik tadi. Tapi walaupun hidupnya di 3 generasi utama, tapi pemahamannya menyimpang, dia bahkan menjadi gembong paham Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang tentu saja tak layak dia disebut sebagai salaf. Walaupun secara bahasa tadi memang iya hidupnya di awal Islam. Tapi tak cukup menyebut istilah salaf itu hanya sisi periodisasi zaman. Kalau pahamnya enggak benar, tidak boleh dikategorikan salaf secara istilahi. Amr bin Ubaid ini tadi, sekalipun dia ini tokoh pemuda, sangat berilmu, cerdas, sampai Imam Hasan al-Basri rahimahullah berkata tentang Amr bin Ubaid, "Hadza sayyid syabab ahli Basrah illam yuhdits." Sungguh Amr bin Ubaid ini adalah pemukanya para pemuda di negeri Irak, seandainya saja dia tidak membuat-buat bid'ah, katanya. Lihat dalam Tahdhib At-Tahdhib juz 8 halaman 63. Maka sekalipun dia cerdas, tokoh pemuda, berilmu, hidup pun di awal-awal generasi zaman Islam yang utama tadi, masih di awal-awal, tapi karena dia ini membuat bid'ah, membuat gagasan-gagasan bid'ah yang ditolak oleh para ulama ahlu sunnah, maka dia tak layak disebut sebagai salaf. Saudaraku, jika ini telah dipahami, maka sekarang kita lanjutkan. Kalau begitu, dapat kita simpulkan bahwa istilah salaf di samping tadi, kalau dari sisi zaman itu adalah 3 generasi utama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ridwanullah, juga harus dengan catatan adalah pemahaman mereka bukan pemahaman bid'ah. Siapapun yang walau hidup di awal-awal abad pertama Islam, tapi mereka ini tidak mengikuti ajaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ataupun yang secara umum ulama belum mengkategorikan kafir tapi membuat bid'ah seperti tadi contoh-contoh yang telah saya suka bukakan, Wasil bin Atok dan sebagainya, mereka tak layak disebut sebagai salaf. Jika ini telah dipahami, sekarang ingin ana masuk kepada pembahasan selanjutnya. Apakah kalau begitu salaf itu terbatas? Setelah abad 3 tidak ada lagi yang layak disebut sebagai salaf? Sudah ana sampaikan di awal bahasan. Kalau kita mendiskusikan sesuatu, itu termasuk di dalamnya, tentu yang lebih fokus bukan sisi bahasa saja, tapi juga dari sisi istilah. Ketika ada orang yang menyebut saya salafi, atau ini ustadz salafi, atau ustadz salaf, maka tentu yang dimaksudkan bukan dari sisi zaman, siapapun sudah tahu. Kalau dari sisi zaman tadi, memang tadi, sisi zaman, generasi salaf itu, jumhur ulama sudah menetapkan di 3 generasi utama. Tapi bukan berarti setelah itu tidak ada layak orang disebut dia ini pengikut salaf atau salafi. Itu bukan berarti seperti itu. Karena catat dan ingat penting. Pemahaman yang dibawa oleh Nabi kita SAW, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW itu adalah ajaran salaf. Bukan Syiah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah,
bukan Murji'ah, dan bukan yang lainnya. Tapi yang dibawa oleh Nabi kita, yang dipahami oleh para sahabat, dan terus dari zaman ke zaman, apa yang sampai ke kita hari ini dan sampai hari kiamat, ajaran Islam yang hak ini tak lain, dia adalah ajaran Islam, yakni pemahaman salaf. Bukan Islam Syiah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah, bukan yang lainnya. Ini penting untuk dipahami. Saudaraku, andai saja bahwa istilah pemahaman yang benar, istilah salaf itu hanya dibatasi setelah untuk pada 3 zaman saja, maka ini akan bertabrakan dengan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya pengikutan kepada paham salaf atau istilah salafi ini, baik tersurat maupun tersirat, bermakna terus berlangsung sampai hari kiamat. Ada banyak yang mengungkapkan hal ini. Ana akan bawakan beberapa di antaranya. Pertama, mari kita lihat saat Allah menyebutkan kelompok yang akan Allah hukum di dunia berupa kesesatan, dan di akhirat Allah masukkan mereka ke dalam jahanam, maka Allah menyebut dengan firman-Nya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Di sini Allah menyebut ada 2 kelompok yang Allah ancam dengan kesesatan di dunia, kemudian yang kedua Allah jerumuskan di dalam neraka. Ditujukan pada siapa kelompok ini? Di sini Allah menyebut dengan disimpulkan 2 kelompok. Pertama, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul setelah petunjuk datang padanya, sudah jelas. Tentang menentang Rasul, setiap kita mengimani siapapun dia, dari golongan manapun dia, siapa saja yang menentang Rasul, sudah pasti dia akan sesat dan akan masuk neraka. Tapi tak cukup di situ. Tidak cukup yang diancam oleh Allah itu yang menentang Rasul. Allah gak sambung dengan yang kedua. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mereka tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Siapa jalannya orang yang beriman? Tak usah kita sebut lagi Rasul, karena Rasul tadi sudah disebut pada paragraf pertama. Siapa jalannya orang yang beriman? Pada sambungan ayat ini, kita tahu, sudah pasti pada saat ayat ini turun, pada dasarnya manusia cuma garis besarnya ada 2 kelompok yang menerima dakwah Nabi, yang menerima Rasul, yang disebut sahabat. Kedua, yang menentang beliau disebut kafir. Kafirnya mau musyrik, mau zindik, munafik, apapun pokoknya kafir. Nah, kalau sudah dipahami, maka dapat kita pastikan bahwa ancaman ayat ini, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang beriman, yaitu tidak mengikuti jalannya para sahabat. Itu sudah pasti, karena sahabat sudah pasti masuk pada barisan pertama yang dimaksudkan ayat ini. Karena pada saat ayat ini turun, tentu tabi'in pun belum ada. Tabi'ut tabi'in pun belum ada, apalagi kita. Maka di ayat ini Allah mengancam siapa yang menentang pertama Nabi, selesai tentang perkara Nabi ini telah kita sepakati. Yang kedua, tidak mengikuti jalan sahabat, tidak mengikuti jalan sahabat. Ini yang disebut dengan istilah sekarang, tidak mengikuti jalannya salafus sholih. Karena sudah pasti sahabat itu adalah salafus sholih. Maka Allah ancam, nuwallihi ma tawalla. Siapa yang begitu, kami biarkan ia leluasa dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kelak kami masukkan ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam ini adalah sejelek-jelek
tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Saudaraku, dari ayat ini kita tahu bahwa kewajiban kita mengikuti para sahabat terutama itu berlaku tentu sampai hari kiamat. Tidak mungkin ayat ini sudah selesai hanya di zaman 3 generasi utama. Berlaku juga sampai zaman kita. Harus ikut mereka. Dan itu diperkuat lagi salah satunya dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor." Pada ayat ini, ketika Allah berfirman, siapa kelompok yang berhak mendapat keriduan Allah, dan Allah janjikan mereka ini akan dapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah menyebut ini sebagai kemenangan, maka Allah menyebut pertama as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Pertama adalah para sahabat, khususnya dari kalangan muhajirin dan ansor. Apakah cuma itu yang Allah janjikan selamat? Selain itu tidak. Tidak ada jaminan. Maka Allah tetap menyertakan. Yaitu walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik. At-Taubah ayat 100. Pada ayat ini, yang Allah janjikan dapat keriduan surga itu pertama adalah tadi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ringkasnya kalangan sahabat. Dan yang kedua, walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti jejak mereka para sahabat. Siapa? Makanya dalam tafsir Jami'ul Bayan atau tafsir At-Tabari juz 11 halaman 637, ketika menjelaskan siapa yang dimaksud walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti jejak mereka, disebutkan humul ladzina salaku sabilahum fil iman wal hijrah. Mereka adalah yang menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, baik dalam kaitannya dengan iman dan hijrah, awin nusroh. Demikian pula dalam memberikan pertolongan ila yaumil kiamah. Ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi ini berlaku. Yang mengikuti jejak sahabat itu terus berlaku sampai hari kiamat. Dan yang mengikuti jejak para sahabat ini yang kemudian disebut salafi. Kita mengatakan salafi, maksudnya saya mengikuti pemahaman para salaf, wabil khusus salaf sahabat ridwanullah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebab di sini yang mengikuti itu berlakunya ila yaumil qiyamah. Ini juga dipertegas oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dapat kita lihat dalam Zadul Masir juz 3 halaman 491. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan tadi yang mengikuti jejak mereka itu antaku masaah, kata beliau, hal ini berlaku sampai hari kiamat. Nah, jika ini telah dipahami, maka tak mungkin kita menafsirkan salaf sebagai orang yang selamat dari sisi terbatas 3 zaman. Tetapi bahkan salaf ini lebih lagi difokuskan pada sisi mengikuti pemahaman. Kalau sisi zaman sudah saya sampaikan di awal. Bahkan terkadang kalau dari sisi zaman ada banyak orang yang hidup di zaman salaf tapi mereka bukan salaf. Sebaliknya, ingat, ada banyak orang yang sekalipun hidupnya ini bukan di zaman salaf dalam periodisasi zaman, tapi dia adalah salafi dari sisi manhaj, kepengikutan paham. Ini didukung oleh apa yang disampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Tirmidzi 2641. Beliau telah mengatakan, wa taftariku ummati ala 73 firqah. Wa fi riwayatin millah. Umatku akan pecah menjadi 73 sekte, di mana dikatakan kulluhum finnar.
73 sekte yang menisbahkan pada Islam ini diancam masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu yang selamat. Ketika ditanya waman hiya ya Rasulullah, waktu itu Nabi ditanya siapa satu golongan yang selamat ini ya Nabi, maka beliau mengatakan ma ana alaihi yauma wa ashabi, siapapun yang mengikuti jejak langkahku dan jejak langkah para sahabatku. Di sini Nabi menyebut termasuk golongan yang selamat itu tidak kita bicarakan lagi kalau Nabi dan sahabat sudah pasti. Tapi beliau juga mengatakan siapapun yang ikut pada jejak langkahku dan jejak langkah para sahabat. Ini tentu akan berlaku sampai hari kiamat. Nah, orang yang mengikuti jejak langkah sahabat ini, mengikuti jejak langkah generasi utama terbaik, mengikuti jejak langkah salaf. Inilah yang kemudian dikenal sebagai salafi. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah sebagaimana terdapat dalam kitab Syiar A'lamun Nubala juz 6 halaman 21 mengatakan salafi itu sebuah sebutan bagi siapapun yang berada di atas manhaj salaf. Siapapun sampai kita zaman sekarang. Jadi nggak usah kita alergi atau apalagi mau membatasi seakan-akan kalau bicara tentang salaf hanya berdimensi pada periodisasi zaman. Tidak benar. Tentu kalau kita zaman sekarang ngomong saya ini salaf atau ini ustadz salaf, kita pun sudah pasti tahu orang hidupnya zaman sekarang. Masa dikatakan dia orang salaf sisi zaman, anak kecil juga tahu. Kalau zaman, nah kita sekarang udah zaman abad ke-21. Tapi tentu kita pun paham. Kalau ada seseorang siapapun yang mengatakan dia ini adalah salaf. Tentu yang dimaksud salaf dari sisi manhaj. Pemahamannya. Dan itu satu istilah yang sangat bagus. Dan benar. Saudaraku, seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, salafi itu sebutan siapapun yang berada di atas manhaj ini. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah juga saat menjelaskan tentang salafi, beliau mengatakan yaqulu bi tariqis salaf fil aqidah wal adab wal amal wal minhaj wa fi kulli syai'. Salafi itu orang yang menjadikan salaf ini sebagai jalan dalam dia berinteraksi dengan akidahnya, adab, amal, dan manhaj pada segala sesuatu. Siapapun, walaupun orangnya hidup zaman sekarang, dia ikut akidahnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Walaupun orangnya hidup di zaman sekarang, walaupun dia di kutub utara hidupnya, tidak peduli. Maka dia adalah salafi, yaitu pengikut salaf. Tentu sekali lagi, siapapun paham yang dimaksud salaf dari sisi pemahaman. Karena tadi kalau istilah zaman, anak kecil juga tahu. Masa iya kita sekarang dikatakan hidup di zaman salaf. Kalau zaman salaf tentu telah berlalu. Jika ini telah dipahami, maka tak aneh kalau para ulama pun selalu mendengungkan kalau kita mau selamat, maka jadilah salaf. Tentu jadilah salaf itu bukan salaf zaman. Pemahamannya dia ikut salaf yang lalu disebut salafi. Atau kalau dikatakan ini fulan seorang salaf, maksudnya tentu dia mengikuti manhaj salaf walau hidupnya di zaman sekarang. Syekh Fauzan rahimahullah mengatakan idza aradta najah wa aradta sa'adah wa aradta salamah minad dhalal, jika Anda pengen selamat, beruntung, bahagia, selamat dari segala kesesatan, fa'alaika biman hadis salaf, wajib bagimu untuk mengikuti manhaj salaf. Lihat dalam syarah Ad-Durrah Al-Madiyah halaman 279. Jadi manhaj salaf yang orangnya disebut salafi, salafiyun, dan semakna dengan itu penisbahan pada diri atau dalam tanda petik kelompok yang mengikuti pemahaman sahabat bukan disekat oleh organisasi dan sebagainya, maka dia adalah seorang salaf. Dan ini penisbahan yang bagus. Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan lebih tajam mengatakan la aiba ala man azharu madhhabas salafi
bukan suatu cela jika orang dia ini menampakkan diri, menyatakan pada mazhab salaf, wantasaba ilaih, menisbahkan pada mazhab salaf, wa'taza ilaih, atau dia menghubungkan diri pada salaf. Saya ini salaf, saya ini salafi. Itu bukan cela. Bahkan bal yajibu qubulu dzalika minhu, bahkan wajib hukumnya menerima mazhab salaf. Wa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqa, karena mazhab salaf ini tidak lain kecuali kebenaran semata. Ingat, salaf sebagai sebuah manhaj mutlak 100% kebenaran. Walau orangnya pribadinya yang menisbahkan salaf, tentu bisa sekali-kali dia benar, sekali-kali dia salah. Tapi kalau salaf sebagai manhaj, sebagai akidah, 100% tidak pernah mungkin ada pemahaman salaf yang keliru. Karena tadi makna salaf itu apa yang dibawa Nabi dan dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh umat ini dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka ini adalah jaminan kebenaran. Makanya kalau ada orang mengatakan saya pengikut manhaj salaf, saya salafi, atau dia ini seorang salaf, maka ini adalah sebuah pengistilahan yang bagus jika sesuai dengan hakikatnya. Sebab banyak pula orang yang hari ini ngaku salaf, saya juga ikut salaf. Kalau begitu, tapi nyatanya dia masih senang klinik, perdukunan. Bagaimana dia akan menisbahkan diri pada salaf, sementara dia gandrung pada perdukunan, atau dia menyerukan kebid'ahan kepada umat ini. Lalu dia mengatakan salaf. Salaf mana? Yang ini baru dipertanyakan. Tapi kalau memang yang diserukannya itu adalah selaras yang dikatakan oleh salaf terdahulu, dari apa yang diakidahi oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ridwanullah alaihim ajmain, dan ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik, maka layak dan sungguh terpuji kalau orang mengatakan saya adalah salaf, dalam makna mengikuti pemahaman salaf. Saudaraku, sebenarnya penisbahan dengan istilah salaf, sunnah, ulama salaf, ulama sunnah, ini juga sudah dikatakan dan sudah jadi kebiasaan ulama-ulama dulu untuk membedakan dengan ahlul bid'ah. Dulu ketika bid'ah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Khawarij berkembang, maka para ulama ahlu sunnah untuk membedakan diri dengan kalangan ahlul bid'ah, mereka menyebut dirinya dengan ulama sunnah. Ini identitas yang untuk membedakan dengan ahlul bid'ah, dan ini sudah dikenal, sudah biasa dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu sekalipun. Sebagai contoh, Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan walakinnal masyhur min istimali hadzal lafzi inda ulama'i sunnah. Di sini saya tidak akan bicara tentang apa pokok yang dibahas. Cuma ana pengen mengatakan bahwa istilah-istilah yang membedakan diri dengan firqah dolal seperti ulama sunnah, ustadz sunnah, dia ini sunni, itu istilah-istilah yang sangat dibutuhkan untuk memisahkan diri dari istilah bid'ah. Dulu istilah yang lebih ramai dengan istilah sunnah. Sekarang salaf, ini tidak mengapa, bahkan bisa menjadi wajib untuk menyatakan membedakan diri dari pemahaman yang menyimpang. Tadi istilah tadi ulama sunnah, kata Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bisa lihat di dalam Syarah At-Tahawiyah juz 1 halaman 74. Beliau tidak mencukupkan diri ini ulama. Ulama mana? Bisa jadi ulamanya kalangan Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, sebab mereka juga mengklaim punya ulama. Maka untuk membedakannya disebut ulama sunnah. Ulama sunnah, dia ini ustadz sunnah, dia ini orang yang ikut paham sunnah, dia ini sunni, dibutuhkan. Contoh lain, ini agar dipahami. Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau pun mengatakan layak bagi seluruh pengikut sunnah untuk berbangga. Ya, dia ini bangga. Itu layak. Untuk masalah apa? Ayat khara bima tarakahu ulama sunnah.
merasa bangga dengan apa-apa yang telah diwariskan, ditinggalkan oleh para ulama sunnah. Kita bangga, ulama kita, ulama-ulama sunnah. Beliau menyebut di sini, sekali lagi Ana menekankan istilahnya, ulama as-sunnah katanya. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut dengan istilah ulama sunnah. Ini Ana mau menekankannya sisi pengistilahan untuk membedakan dengan kelompok sesat. Lihat di dalam Al-Arsh juz 1 halaman 12. Jadi kalau dikatakan ini ustadz sunnah, ulama sunnah, ustadz salaf, ulama salaf, ini bukan istilah yang tidak dikenal oleh ulama penggunaannya. Sesuai dengan zaman ke zaman yang menunjukkan penisbahan dengan manhaj yang benar. Boleh disebut ulama sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf. Ini pada dasarnya istilah yang sama untuk menunjukkan manhaj yang benar. Kita lihat lagi contoh yang lain apa yang dikatakan Imam As-Safarini Al-Hambali rahimahullah. Sebagaimana bisa kita lihat dalam kitab Lawami'il Anwar juz 1 halaman 71. Beliau mengatakan, "Tsumma bayyana lahum ulama us-sunnah bil qawaidil kalamiyah al-ma'quliyah ma ankaru." Beliau mengatakan saat menjelaskan tentang bagaimana perjuangan ulama-ulama kita terdahulu dalam mengingkari kalangan-kalangan ahli filsafat yang sesat. Beliau mengatakan, kemudian bayyana lahum ulama us-sunnah. Ulama-ulama sunnah bangkit untuk menjelaskan dengan kaidah-kaidah yang mantap untuk membantah perkataan-perkataan ahlul kalam. Bangkit katanya ulama us-sunnah untuk menjelaskan. Beliau menyebut dengan istilah ulama as-sunnah. Istilah-istilah ini adalah istilah-istilah, bukan istilah-istilah yang apalagi dikatakan tidak dikenal. Bahkan istilah-istilah ini sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita dari zaman ke zaman. Banyak istilah-istilah sunnah, keharusan mengikuti ulama sunnah yang juga telah disampaikan ulama kita dari zaman ke zaman. Saudaraku, jika telah dipahami masalah ini, maka mari kita lihat sebagai penutup dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fas-salafiyah hiya ittiba'us salaf." Salafiyah itu ditujukan kepada siapapun yang mengikuti salaf. Minas sahabah wa tabi'in wa atba'it tabi'in wal qurunil mufaddilah. Ya, siapapun yang dia mengikuti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, serta generasi-generasi utama, maka hiya salafiyah. Dialah salafiyah, pengikut salaf. Lalu di bagian beliau mengatakan, fa kullu man saru ala minhajis salaf fahuwa salafi. Maka siapapun yang berada di atas manhaj salaf ini, walaupun orangnya hidup zaman sekarang, siapapun sampai kiamat dia berada di atas manhaj salaf, fahuwa salafi, maka dia adalah seorang salafi. Lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan ini dalam situsnya di Al-Fauzan nomor artikel 9908. Saudaraku, ini semua menunjukkan bahwa istilah-istilah dia ini orang sunnah, ustadz sunnah, bahkan tadi ulama sunnah, untuk memisahkan diri dari kelompok-kelompok sesat selagi penisbahannya itu kepada istilah-istilah syar'i seperti kepada sunnah, kepada salaf. Ini adalah sesuatu yang bahkan baik jika sesuai dengan realitanya. Maka dapat disimpulkan dari sini, apa yang dikatakan oleh UAS dalam hal ini seakan beliau membatasi fokus salaf itu hanya sisi dari periodisasi zaman, sehingga ketika ada orang yang menisbahkan pada salaf, beliau dengan mohon maaf bergurau, maksudnya ini salaf, ya, seakan-akan karena beliau membatasi pengertian salaf itu pada istilah salaf di sisi periodisasi zaman. Ya, demikian pula di awal tadi ceramah yang Ana
downloadkan yang sudah diperdengarkan oleh antum ketika UAS memberikan ilustrasi ya dengan adanya orang yang mengatakan saya punya teman salaf tinggalnya di Sukajadi, lalu dengan nada gurau UAS mengatakan mana ada orang salaf tinggal di Sukajadi. Ini memberi kesan UAS itu hanya membatasi salaf itu seakan salaf zaman, ya, bukan salaf dari sisi manhaji. Padahal sudah pasti, ya, kita kalau bicara-bicara agama selalu apalagi istilah-istilah syariat yang dimaksudkan istilah-istilahi. Tidak hanya sisi-sisi zaman, salaf zaman tadi yang maknanya terdahulu yang sudah saya sampaikan. Jadi ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, sekali lagi bahwa penggunaan istilah seseorang tentu di zaman kita kalau mengatakan si fulan ini seorang salaf, ini ustadz salaf, ya tentu kita tidak memaksudkan salaf zaman, tapi salaf dari sisi dia menisbahkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan 3 generasi utamanya. Bukankah sekali lagi anak ingatkan Nabi telah mengatakan nikmas salaf analak, sebaik-baiknya salaf bagi Anda adalah saya, kata Nabi. Nabi sendiri yang telah menyebut dirinya sebagai seorang salafi. Maka ketika kita mengatakan saya ini salafi, pada dasarnya ini penisbahan dengan satu istilah yang telah dibawa oleh mulut dari orang yang sangat mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bukan istilah yang bid'ah. Semoga apa yang Ana sampaikan ini dapat menjadi pencerahan buat kita semua dan ada manfaatnya. Semoga Allah selalu meluruskan langkah kita semua. Amin. Ana akhiri kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.